tiap detik, tiap hari, sadar nggak sih tubuh kita itu ngelakuin sesuatu yang keren banget, sesuatu yang bikin kita hidup, dan seringnya kita bahkan nggak mikirin sama sekali. Yap, kita lagi ngomongin soal bernapas. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas proses otomatis yang super canggih ini. Ayo, coba di sekarang. Tarik nafas, terus hembuskan. Gimana rasanya? Udara masuk, dada kamu jadi ngembang. Kelihatannya simpel ya, tapi di balik satu gerakan simpel itu, ada sebuah sistem yang rumitnya minta ampun dan elegan banget yang lagi kerja keras. Dan kita ngelakuin itu sekitar 20.000 kali setiap harinya. Betul, 20.000 napas setiap hari. Dan sebagian besarnya terjadi gitu aja tanpa kita sadari. Udah kayak punya mesin super canggih yang kerja non-stop di belakang layar. Jadi, biar makin kebayang, gimana kalau kita ikutan tur singkat aja? Kita bakal ngikutin perjalanan satu tarikan napas, dari mulai udara masuk sampai ke tujuan akhirnya di dalam tubuh. Udah siap? Yuk, kita mulai! Oke, perhentian pertama kita, jalur masuknya udara. Anggap aja ini kayak gerbang utama menuju semua keajaiban di dalam tubuh kita. Nah, perjalanan ini punya 3 pos utama, mulai dari si penjaga gerbang, yaitu hidung, lanjut ke persimpangan di faring, terus turun ke saluran udara di trakea dan bronkus. Masing-masing punya tugas super penting. Semuanya itu dimulai dari sini, dari hidung, si pintu masuk dan pintu keluar. Tapi ini bukan sekedar lubang loh, di dalamnya itu ada rambut-rambut halus yang fungsinya kayak filter udara paling canggih, nyaring debu dan kotoran. Jadi sebelum udaranya sampai ke paru-paru, udah dibersihin dulu. Setelah ngelewatin hidung, udara sampai di faring. Nah, ini nih, bayangin aja kayak perempatan jalan yang super sibuk di belakang tenggorokan kamu. Disinilah jalur buat udara yang kita hirup, dan jalur buat makanan yang kita telan itu ketemu. Efisien banget ya desainnya. Dan tubuh kita itu pinter banget, dia punya sistem keamanan sendiri. Dari faring, udara masuk ke trakea alias batang tenggorokan, yang nanti bakal bercabang jadi bronkus. Kalau sampai ada benda asing yang nekat masuk, misalnya keselak nasi gitu, sensor di sini langsung aktif dan memicu batuk yang kencang buat ngeluarin penyusup itu. Jenius kan? Oke, gerbang masuknya udah kita lewatin. Sekarang, kita menuju ke tujuan utama dari setiap tarikan napas, yaitu sang pembangkit tenaga dari sistem pernapasan kita. Dan inilah dia, sang primadona, paru-paru. Letaknya aman banget di dalam rongga dada kita. Ada satu di kanan, satu di kiri. Semua udara yang kita hirup, ya tujuannya ke sini. Tanpa mereka, ya udah, kita nggak bisa napas. Mereka lah pusat dari semua operasi ini. Tapi ada satu rahasia kecil nih. Paru-paru itu ternyata nggak punya otot buat gerak sendiri. Loh terus gimana dong cara kerjanya? Nah, mereka ini dapat bantuan dari otot besar berbentuk kubah yang ada persis di bawahnya. Namanya diafragma. Anggap aja diafragma ini mesin yang ngegerakin semuanya. Cara kerjanya itu elegan banget. Waktu kita tarik nafas, diafragma itu kontraksi, terus gerak ke bawah. Ini ngasih ruang buat paru-paru jadi ngembang dan udara langsung shrut, masuk. Terus pas kita buang nafas, diafragma rileks, gerak ke atas lagi, nekan paru-paru, dan udaranya kedorong keluar. Keren kan? Kayak tarian mekanis yang sinkron banget. Sistem ini emang canggih banget, tapi ya bukan berarti nggak bisa kena masalah. Yuk sekarang kita kenalan sama beberapa pengganggu umum yang bisa menyerang mesin pernafasan kita ini. Nah, ini dia beberapa musuh utamanya. Mulai dari yang kita udah kenal banget, kayak flu yang penyebabnya virus, atau asma karena peradangan, sampai yang lebih serius kayak TBC yang disebabkan bakteri, terus ada pneumonia, PPOK, dan bahkan kanker paru-paru. Penting banget buat tahu penyebabnya, biar kita makin waspada. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita ngerawat pembangkit tenaga super penting ini? Tenang, ada kok buku panduan perawatannya yang praktis banget buat kita lakuin. Nah, ini dia resepnya. Dan ini semua bisa kita kontrol. Olahraga teratur, makan makanan bergizi, minum air yang cukup, dan rajin cuci tangan. Terus ada 2 pantangan besar. Jangan merokok dan sebisa mungkin hindari polusi. Terakhir, pemeriksaan rutin itu kuncinya. Kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Jadi di akhir pembahasan kita, yuk kita balik lagi ke awal. Kamu masih punya jatah sekitar 20.000 napas lagi hari ini. Sekarang, setelah tahu betapa luar biasanya perjalanan setiap tarikan napas itu, pertanyaannya adalah,
Apa yang bakal kamu lakuin buat menghargai dan ngejaga setiap tarikannya?